Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, Masya Allah, kita mau masuk bulan Ramadan. Kita harus bersih-bersih. Kita harus menyambut bulan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sempat terjadi sedikit miskomunikasi, sedikit keributan yang menjadi atensi nasional mungkin ya, sampai MUI pada turun ya. Maka mohon maaf atas apa yang terjadi. Kepada semua pihak, kepada semua ormas, ana ucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya, dan khususnya buat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang juga memberikan perhatian besar ya, khususnya mungkin Ketua MUI sendiri, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala, yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan harapannya semua arahan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik insya Allah di kemudian hari. Dan juga buat para netizen, buat warga net yang anu juga ucapan terima kasih atas kontribusinya terhadap kasus yang ada sehingga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Kita harus tahu bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah semua majelis yang memiliki peran yang besar sekali. Hormatin para ulama, hargain mereka, doakan mereka, dan kita sebagai para penuntut ilmu, kita semua sadar bahwa kelak pada hari kiamat semua yang kita tulis, semua yang kita omongkan akan dihisap. Maka tolong ketika antum memberikan komentar kepada para ulama ya berikan komentar yang membangun, berikan komentar yang kelak antum akan berbahagia di hari kiamat tatkala disuruh membaca kitab catatan antum. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah, fokus untuk panen pahala, bersungguh-sungguh di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita semua mendapatkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan arahan, memberikan bimbingan agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan semoga perjuangan MUI dicatat dalam timbangan kebaikan mereka insya Allah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penolakan GP Ansor terhadap Ustadz Syafiq Basalamah yang akan mengisi ceramah di Surabaya beberapa hari lalu dinilai justru membuatnya bukan semakin tenggelam, tapi malah membuatnya semakin terkenal dan terangkat derajatnya. Penilaian itu disampaikan pegiat sosial yang juga politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya di acara Dua Sisi TV One. Menurutnya, justru dengan cara seperti itu membuat orang semakin penasaran terhadap Ustadz Syafiq Basalamah hingga ingin mengenal dan mengetahui lebih dalam. Selain itu, Ustadz Syafiq ini, kata Mustafa, adalah lulusan Madinah dari 1 hingga S3, lulus dengan nilai cum laude. Karena itu sangat mengherankan ketika yang bersangkutan harus dipertanyakan apakah telah memenuhi sertifikasi dai atau belum. Dia lantas mempertanyakan bagaimana dengan para penceramah yang sering memulai ceramahnya dengan dangdutan sebagaimana video mereka yang sering viral. Karena itu, Mustafa menyarankan jika ingin mempertanyakan standarisasi atau sertifikasi dai dari Ustadz Basalamah, maka perlu juga dilakukan terhadap Ustadz lain yang ceramahnya juga sering diawali atau diselingi dengan dangdutan. Sementara itu, menyikapi polemik penolakan kajian yang diisi Ustadz Syafiq Rija Basalamah oleh GP Ansor, Ketua Bidang Dakwah dan Huah MUI Kiai Haji Khalil Nafis mengemukakan pandangannya. Menurut Khalil, sejumlah pendakwah yang ditolak oleh GP Ansor belum memenuhi standar dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Salah satu yang disebutnya adalah Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Khalil menegaskan bahwa pendakwah yang belum memenuhi standar MUI cenderung tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Dia sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak, tetapi memahami mana yang sifatnya tetap tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah syiar, ungkap Khalil.
Holil juga mencatat bahwa sebagian besar pendakwah yang mengalami penolakan tidak terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu. Mereka cenderung berdiri sendiri dan menyampaikan dakwah secara tekstual. Kiai Holil menekankan pentingnya evaluasi bagi pendakwah yang mengalami penolakan. Menurutnya, pendakwah harus mengajak dialog dengan memperhatikan perbedaan pandangan orang lain dan memperhatikan nilai serta aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga menurut saya evaluasilah, kalau ada dai harus mengajak pada orang lain, kemudian ada orang lain menolak, itu harus introspeksi pada dainya. Tapi teman-teman objektif aja, mana yang taat hukum, mana yang melanggar hukum, pungkasnya.